Bisa kita akan ke Saguling terlebih dahulu. Ada rekan kami kembali ke Putu yang memantau di sana. Putu, konfirmasi benarkah kelima tersangka ini sudah hadir di lokasi? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Berbicara soal jumlah tersangka yang sudah hadir di lokasi di Saguling ini, kalau mengikuti bagaimana kemudian pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri bahwa memang seharusnya kendaraan terakhir yang juga dikawal oleh LPSK ini membawa 3 orang tersangka, yakni Barada Eliezer, Richard Eliezer, kemudian ada Kuat Ma'ruf dan juga ada Bribka Riki Rizal. Saat ini juga sejumlah kendaraan yang tadinya membawa tersangka ini juga sudah nampak meninggalkan lokasi, dan kami juga masih menanti apakah kemudian dengan tibanya seluruh unsur yang akan ikut dalam rekonstruksi ini, artinya proses rekonstruksi akan dimulai dalam waktu dekat. Tadi juga kami melihat dari lokasi bahwa memang Putri Chandrawati ini memang belum ditahan, sehingga sejak dinyatakan sebagai tersangka pada pertengahan bulan Agustus 2022, Putri Chandrawati ini memang masih berada atau tinggal di rumah yang ada di Saguling. Kemudian tadi sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia bagian Barat ini juga menyebut maksud kami tadi terlihat bahwa tersangka Irjen Verdi Sambo ini juga sudah tiba di lokasi. Kemudian disusul dengan 3 orang lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, kemudian ada Bribka Riki Rizal, dan juga ada Barada Eliezer yang merupakan saksi kunci. Pihak pertama yang akhirnya membongkar bahwa ada skenario yang berbeda terkait dengan penembakan Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Saat ini pengamanan ini terpantau masih cukup ketat. Bagaimana kemudian Anda bisa saksikan, Timothy dan juga saudara, bahwa pengamanan dari Korps Brimob ini juga masih terlihat berjaga. Ada sejumlah kendaraan taktis yang juga berada di lokasi. Ini mengamankan beberapa parameter di sekitar kawasan yang ada di Saguling. Kemudian juga ada pengamanan-pengamanan lainnya. Rencananya pada hari ini akan dilakukan reka adegan ataupun juga rekonstruksi dari peristiwa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Total ada 78 adegan, di mana 78 adegan ini merupakan bagian-bagian dari mulai di Magelang yang disebut ada peristiwa penyerta, kemudian juga ada di Saguling, kemudian juga ada di kawasan Duren 3. Nah, kalau berbicara terkait dengan adegan-adegan yang nantinya akan diperankan, karena memang ini dilakukan dan seluruh tersangka untuk pertama kalinya dipertemukan di satu lokasi yang sama, ini akan dilakukan di Saguling dan juga di Duren 3. Sementara untuk adegan-adegan yang terjadi di Magelang, yakni pada tanggal 4, tanggal 7, dan juga tanggal 8 pada saat hari di mana rombongan ini sempat berada di Magelang terlebih dahulu, baru kemudian bertolak kembali ke Jakarta. Total di Magelang ada 16 adegan. Ini nantinya akan diperankan ataupun juga akan direkonstruksi di Jakarta. Belum dipastikan apakah adegan tersebut akan dilakukan di Saguling atau nantinya akan dilakukan di Duren 3. Kemudian untuk peristiwa yang terjadi di rumah pribadi, ini juga merupakan adegan yang paling banyak. Total ada 35 adegan yang meliputi peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya penembakan, kemudian juga saat proses perencanaan, dan juga beberapa adegan lainnya ini setelah adanya peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Terakhir di Duren 3 ada 27 adegan, ini merupakan mencoba merekonstruksi, melihat, membaca apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dan apa saja upaya-upaya obstruction of justice yang dilakukan sejumlah pihak untuk kemudian menutupi apa ataupun juga fakta yang sebetulnya terjadi pada 8 Juli 2022. Sampai dengan saat ini Kadif Humas masih menjaga komitmennya bahwa akan menyampaikan secara langsung, bisa disaksikan kepada publik, bisa terbuka, publik bisa menyaksikan apa saja yang terjadi, urut-urutannya, adegan per adegan ini nanti akan disiarkan secara live, Timothy dan juga saudara. Dan juga selain membuka kepada publik untuk menjaga independensi dari proses rekonstruksi, juga nantinya akan dikawal langsung oleh LPSK, kemudian juga ada dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Timothy. Baik, terima kasih Putu melaporkan dari Saguling. Nanti kami akan kembali lagi ke Putu. Kita saat ini memantau langsung
Di dalam rumah kediaman pribadi Verdi Sambo, gambar ini kami dapatkan dari pihak kepolisian. Ini adalah gambar dari Polri TV. Seperti dijanjikan oleh Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo tadi, bahwa meskipun rekan-rekan wartawan yang memang jumlahnya seperti Anda lihat tadi memang banyak yang berada di luar rumah sehingga tidak mungkin untuk bisa seluruhnya masuk, sehingga kepolisian menyediakan gambar yang disiarkan secara langsung ini. Kita bisa mengikuti proses rekonstruksi yang saat ini sedang berlangsung di dalam rumah kediaman pribadi Verdi Sambo. Ya, kita masih mengikuti bagaimana gambar dari dalam rumah kediaman pribadi Verdi Sambo. Ini merupakan rumah di Jalan Saguling. Dan ini adalah tempat dimulainya proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Alasannya adalah karena ini merupakan lokasi perencanaan dari aksi pembunuhan yang terjadi di Duren 3 atau di rumah dinas dari Verdi Sambo. Di Jalan Saguling ini, dari total 78 adegan yang akan diperankan dalam proses rekonstruksi hari ini, 35 hampir separuh dari adegan yang akan diperankan pada hari ini dalam proses rekonstruksi, 35 adegan akan dilangsungkan di sini, di rumah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan ini. Ada proses perencanaan yang berlangsung di sini. Seluruh peristiwa pada tanggal 8 Juli akan diperankan di sini, termasuk juga beberapa adegan yang berlangsung pasca pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Ada beberapa aksi juga yang dilakukan setelah pembunuhan berlangsung yang kita ketahui ada dugaan menjanjikan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pembunuhan dan lain-lain yang dijanjikan oleh Verdi Sambo untuk mencoba menutupi peristiwa yang terjadi terhadap Brigadir Joshua pasca pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Sehingga kalau dari keterangan Dedi Prasetyo tadi tampaknya ini adegan-adegan, 35 adegan yang akan diperankan, direkonstruksikan di rumah Saguling ini termasuk sebelum pembunuhan, yaitu perencanaan pembunuhan, dan setelah pembunuhan berlangsung di Duren 3. Saat ini proses rekonstruksi ini diikuti oleh seluruh tersangka, kelima tersangka hadir di sini. Ibu Putri Chandrawati sendiri seperti keterangan dari Niputu Trisnanda tadi, karena belum ditahan, karena kondisi Ibu Putri belum memungkinkan dikatakan untuk ditahan, sehingga memang masih mendiami rumah di Jalan Saguling ini. Sehingga Ibu Putri sendiri sudah hadir memang di sini karena masih menempati rumah tersebut. Irjen Verdi Sambo juga dikatakan sudah hadir. Dan rombongan terakhir adalah rombongan Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Maruf. Itu adalah rombongan terakhir dari tersangka yang dihadirkan untuk mengikuti proses rekonstruksi pada hari ini. 35 adegan tersebut mungkin memang tidak bisa kita ikuti secara langsung maupun secara detail bagaimana perjalanannya. Namun kita bisa memantau bahwa proses rekonstruksi ini berlangsung saat ini dan terlihat memang dari penyidik, dari tim sus kepolisian ini sudah tampaknya memulai, paling tidak memulai persiapan sebelum menghadirkan para tersangka untuk menciptakan adegan yang sudah diberikan keterangan oleh mereka masing-masing tentang bagaimana sebenarnya kronologi kejadian perencanaan maupun pembunuhan dari Brigadir Joshua Huta Barat. 35 adegan akan diperankan di sini. Sementara ada 27 adegan terkait dengan pembunuhan yang akan direkonstruksi di rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan.
Tentu saja peristiwa yang berlangsung di rumah dinas di Duren 3 ini menjadi sangat penting karena ini adalah lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Sementara tadi juga dikatakan oleh Irjen Dedi Prasetyo bahwa ada satu lagi lokasi yang akan dilakukan rekonstruksi adegan, yaitu peristiwa yang terjadi di Magelang. Namun rekonstruksinya sendiri tidak akan dilakukan di Magelang, tapi akan dilakukan sesuai dengan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang. Namun adegannya akan direkonstruksi di Jakarta. Namun ini belum diketahui di mana lokasinya. Saya sekaligus kembali ke pakar hukum yang sudah hadir di sini, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, ini kita sambil mengikuti rekonstruksi yang saat ini berlangsung di Saguling saat ini untuk memulai proses rekonstruksinya. Tapi yang menarik tadi adalah bahwa salah satu lokasi yaitu peristiwa yang terjadi di Magelang ini tidak akan direkonstruksi di Magelang. Ini apa mungkin kelebihan kekurangannya, Kang Asep? Apakah memang ini bisa dilangsungkan lokasi yang berbeda dengan lokasi sebenarnya terjadi, ataukah karena bukan TKP pembunuhan sehingga ini bisa dilakukan di Jakarta dan tidak harus di Magelang, Kang Asep? Ya, jadi kalau untuk di Magelang mungkin memenuhi tapi versinya atau dalilnya dari FS. Kan harkat martabatnya diinjak ya, atau dihinakan atau direndahkan, apapun istilahnya, mungkin nyangkut harkat martabat atau urusan orang dewasa. Itu hanya di Magelang untuk mengejar motif. Mungkin kejadiannya di Magelang itu ada kejadian sesuatu, atau kalau boleh kutip waktu dengar pendapat di DPR ya, di situ mungkin ada bopong membopong atau angkat mengangkat dari kursi ke tempat tidur. Hanya itu, tapi itu nggak terlalu penting sekali lagi. Jadi tidak terlalu, menurut saya hanya itu mungkin nanti untuk kelebihannya ya mungkin begini, bagi FS disitulah dia harus melakukan perbuatan di Saguling yang 27 adegan akan dilakukan kan, supaya ada pembenaran bahwa kenapa dia melakukan pembunuhan, karena di Magelang itu ya ada kejadian harkat martabat kalau ikutin versi daripada FS gitu kan. Jadi sebenarnya yang di Magelang tidak terlalu penting cara hukum, itu hanya mengejar motif. Tapi yang penting tadi katakan benar Mas Timi, ya apa yang akan terjadi di rumah dinas ya, 27 adegan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Ya, reka adegan tadi, yang penting posisi masing-masing 5 orang itu atau plus nanti asisten rumah tangga kalau ada atau putra-putrinya kalau ada, sekali lagi ya, selain 5 orang. Itu yang menentukan 27 adegan yang dilakukan. Sekali lagi bahasa hukumnya, bagaimana ya menghilangkan nyawa itu dilakukan oleh 5 orang ini ya. Peran masing-masing. Jadi kalau yang dari rumah dinas, rumah pribadi kan itu hanya pulang pergi, nanti kan membuktikan ada PCR, tes PCR, ada pulang, ada pergi, FS ke mobil balik lagi, itu hanya hanya bukti mendukung aja gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting ada 27 adegan reka ulang atau reka adegan yang akan dilakukan di rumah dinas, bagaimana J dihilangkan nyawanya. Itu yang sangat menentukan justru. Jadi memang sangat menentukan peristiwa di rumah dinas, siapa yang menarik pelatuk, siapa yang menarik pelatuk pertama, siapa yang pokoknya detail-detail mengenai langkah-langkah dan tahapannya ini sangat penting di rumah dinasnya. Kalau di Saguling kan tadi seperti kita mendengar keterangan, tampaknya lebih kepada mendalami perencanaannya sendiri. Ini bisa disimpulkan bahwa ini lebih melihat mengenai peran perencanaan, peran mengenai motif tadi dan lain-lain. Itu di rumah Saguling lebih mendalami itu ya. Tapi peristiwa pembunuhannya sendiri karena bukan terjadi di Saguling, bukan terjadi di Magelang, ini bukan materi utamanya, begitu Kang Asep? Betul sekali, Tin. Jadi kan pidana itu sekarang disangkakannya 340. Nah 340 itu dilakukan di mana? Kan bukan di Magelang, bukan di Saguling, tapi di rumah dinas kan, ya. Waktu antara Magelang, Saguling itu hanya faktor pendukung lah. Bahasa hukumnya tidak terlalu penting, tidak terlalu menentukan, bukan faktor dominan, resesif sebenarnya. Tapi ketika di Saguling, di rumah dinas itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini menentukannya di mana? Jadi sebenarnya J ini siapa yang memulai menembak? Ya, apakah perintah ke E itu yang pertama atau berikutnya? Itu sangat menentukan. Ini menentukan bagi E nanti loh, ya. Nah, kalau misalkan ada yang mendahului, entah itu RR, entah itu KM, atau mungkin FS sendiri. Kan kalau kita ikutin berita, ikut penjelasan, E ini datang dalam keadaan J sudah bersimbah darah, lutut. Nah di situ, nah apakah itu telah, ini yang penting nanti. Apakah telah meninggal atau masih hidup? Telah ditembak. Siapa yang tembak?
ya, apakah RS, apa RR, atau KM, ya, atau ada pihak lain. Tapi kalau seperti kelima ini kita hanya di 3 ini kan, ya. Nah, peran ini ya justru yang akan menentukan titiknya, karena nanti siapa yang menghilangkan nyawa pertama ini, ya. Nah, ini yang sangat penting sekali, karena nanti karena ini bagi penting, ya. Iya. Dia tuh itu apakah dia yang memulai atau yang melanjutkan gitu kan. Begitu pula yang membantu. Kalau itu tersangka pertama dulu ya, pasal 555. Apakah peran di sini? Justru jangan-jangan juga RR yang sudah diperintah duluan oleh FS. Nah, kita kan maka 27 reka adegan ulang ini sangat menentukan secara hukum nanti. Kalau ini sampai ada ketelingsut ya sedikit aja fatal ya. Maka kita menentukan 27 tadi ya. Tadi dimulai siapa yang mulai, siapa yang melanjutkan, siapa yang membantu. Nah, bagi ini ya, apa dia memulai? Tapi kan kalau identitas pertama sudah ada bersibah darah di bawah, kan sudah tertelungkup. Apakah itu posisinya sudah? Nah, tinggal tadi yang Mas Demi katakan, mereka sesuai atau tidak, ya? Apakah mengatakan telah meninggal sehingga yang melanjutkan, atau masih hidup sehingga yang melanjutkan? Jadi peran yang 3 orang terutama, ya, RR, KM sama ini dari situ yang waktu, ya, sangat menentukan dan peran mereka apa yang dilakukan adegan mereka masing-masing itu yang akan menentukan tadi hukumnya. Nah, PC, apakah PC ketika itu dia melihat ya apa juga mungkin membantu. Kalau sekarang kan dakwaannya dia membantu juga kan ya ikut serta atau apapun. Nah, ini yang karena belum jelas karena selama ini kan pemeriksaan PC belum nampak ke permukaan kan. Nah, nanti kita lihat di adegan 27 adegan yang akan dilakukan di rumah dinas itu yang lebih penting mah 27 kok. Nah, kita tahu bahwa apa yang diupayakan oleh Ferdy Sambo, terutama pada saat pasca kejadian dan baru berlangsung kejadian tersebut, skenario, Kang Asep, ada sebuah skenario yang coba ditanamkan oleh Ferdy Sambo kepada sejumlah tersangka di sini. Ada juga tawaran-tawaran yang kita dengar sudah ditawarkan oleh Ferdy Sambo begitu kejadian ini berlangsung, begitu pembunuhan sudah terjadi, baik itu berupa uang maupun pengamanan SP3 dan lain-lain begitu. Nah, apakah proses rekonstruksi ini yang akan bisa mementahkan skenario yang diciptakan dibandingkan dengan kejadian yang sebenar-benarnya? Mengingat mungkin saja beberapa tersangka ini akan berpegang pada sebuah skenario yang sudah diatur